Halo, maaf tadi saya salah masuk kelas yang lama. Udah dari tadi ya kalian ya. Ini tolong yang namanya apa yang masih dalam kode-kode itu dikasih nama biar saya tahu siapa aja yang hadir. Halo, sudah ada yang hadir ya? Sofika, Riri. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Yunita. Selamat pagi. Pagi. Banjir nggak, Bu? Enggak tuh, saya di Depok kayaknya enggak. Oh Depok nggak banjir ya? Alhamdulillah enggak. Hujan deras katanya kan di Indonesia. Semalam memang hujan. Soalnya dengar-dengar itu daerah Jati Asih, airnya udah itu yang di Bogor udah dibuka itunya. Oh gitu. Katanya sih, kalau tempatku sih nggak banjir, cuman mereka yang di bawah itu yang kasihan, Kemang Isi, daerah Kemang Isi tuh. Rumahnya kan rendah banget. Berisik nggak ya suaraku? Soalnya lagi di luar. Di luar, nggak berisik. Belum. Belum. Nanti kalau berisik aku melihat deh. Mengganggu teman-teman. Tugas kemarin sudah ya? Tugas sudah, Bu. Latihan 1, 2, 3 udah di. Iya, saya belum masuk LMS, tapi belum saya email. Saya belum sempat email. Ini aja sekarang tiap orang mempresentasikan tugas yang kemarin ya. Siapa yang bersedia duluan untuk memberi presentasi? Jawaban saya ini, Bu, gitu. Aduh, jawabannya di komputer. Ini nggak lagi di luar, nggak bawa komputer. Di file. Kan bisa dibuka email. Lihat email. Deh, aku coba login pakai apa ya? LMS. Yang di rumah yang ada laptop, siapa yang mau duluan? Gimana ya? LMS. Oh, ini beda ya. Kalau enggak bahas topik baru aja, Bu. Di luar soalnya ribet. Nggak tahu deh yang lain. Tugas kan harus di ini. Gimana ya? Bahas. Yang lain kayak Yunita, Sofika. Aku coba login dulu di LMS. Pagi, Bu. Jujur saya belum mengerjakan. Hah? Iya toh. Kamu jujur banget sih, Bebek. Aku kan jujur, kemarin minta itu si PPT sama Ibu belum dikasih sih dari kemarin-kemarin itu. Iya, ini kemarin saya materi ada di laptop. Sedangkan saya laptopnya ada di rumah. Kamu mintanya kerjakan semampunya aja sih, maksudnya sebisanya aja sih, nggak harus gimana lah, Bu. Kan udah deadline kan, saya pikir saya masukin ya semampunya aja lah kayak gitu. Yang udah, ayo yang udah siapa? Mana ya, aku login dulu deh. LMS, aku soalnya udah masukin di LMS.
Mana ya? Yang email nih, saya taruh di sini nih, chat nih. Tugasnya ini, kalau latihannya enggak. Tugasnya dulu, tugasnya. LMS. Tugas sama latihan sekalian kan, itu soalnya sama, hampir mirip kan? Ini LMS-nya lagi kita login. Biasanya gampang. Nggak bisa ya? Yang sudah mengerjakan latihan dan tugas, tolong disampaikan di sini untuk didengarkan dan langsung dikoreksi. Bisa login lewat handphone ini LMS. Nggak denger, nak. Ayo. Ini belum ada yang ngirim ke saya ya? Oh, di email langsung LMS ya? Belum email. Saya udah kerjakan di LMS. Tapi belum sempat email. Tadinya saya pikir iya, kalau udah di ntar malam gitu kan. LMS bisa buka tuh. Nggak bisa login. Nggak bisa lewat handphone login LMS ini. Apa karena memang lagi error ya? Biasa loginnya lewat. Sebentar Bu, ini lagi buka laptop yang latihan. Iya. Coba punya mundur, ini aku nggak bisa loh. Soalnya pakai handphone nggak bisa ya loginnya. Lagi loading ini. Iya, loading agak lama emang. Nggak bisa login sama sekali pada handphone malah. Kenapa ya? Bisa kok. Bisa aja. Ibu, saya baru join. Iya, tugas kamu sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum diupload. Enggak, tapi udah ngerjain. Hari ini ya. Belum semua sih, Bu. Hari inilah ya, Bu. Nanti malam. Nanti. Padahal sekarang mau dijabarin. Mau dibahas. Maksudnya yang mana nih? Yang pertama? Yang kedua? Sekarang. Yang pokoknya pertemuan ketiga. Itu suara siapa ya? Nggak tahu. Bu, ini latihan dulu ya, Bu. Kalau saya tugasnya belum sih. Coba latihannya bacakan, ayo. Jelaskan proses pembentukan kata majemuk. Kata majemuk terjadi ketika dua kata dasar bertemu dan kemudian membentuk makna baru. Akan tetapi kata-kata dalam kata majemuk tersebut tidak menonjolkan makna di setiap katanya, hanya saja kelompok kata yang akan membentuk arti kata baru. Kata-kata. Iya. Betul nggak yang dikatakan itu dari bahasa sendiri ya? Campuran, Bu. Sama-sama. Campuran dengan siapa? Campuran Belanda sama Indonesia. Nanti aku bohongin itu aku kena pakai semua, aku nggak dapat bohongan. Oke, terdiri dari dua kata dasar. Emang majemuk semuanya kata dasar aja. Coba ada yang bisa jawab? Mungkin gabungan kata kali ya. Merupakan gabungan kata yang terdiri dari dua kata tetapi memiliki maksudnya tuh makna baru, satu arti, ya makna baru kan? kayak gitu.
Tidak hanya 2 kata sih, maksudnya 3 kata juga bisa ya? Iya, maksudnya gabungan kata. Oh iya, gabungan kata jadi 2 atau dari lebih satu gitu ya. ya. Bilang Oh, aja iya. lebih dari satu. Oh iya, lebih dari 1. Adalah gabungan kata lebih dari satu yang maknanya bisa mengartikan apa? Yang tadi bilangnya tuh bahasa bagus tuh yang tadi Pak siapa coba bacakan. Kalau Maknanya gimana? Oh, akan tetapi memiliki Makna? satu makna. Salah satu unsur kemiripan makna dengan salah satu unsurnya ya? Bukan Bu. Gimana? Kata majemuk terjadi ketika 2 kata dasar bertemu dan kemudian membentuk makna baru. Akan tetapi kata-kata dalam kata majemuk tersebut tidak menonjolkan makna di setiap katanya, hanya saja kelompok kata yang Iya. Jadi seperti itu ya. Oh, itu yang membedakan dengan idiom kan kalau idiom maknanya benar-benar ini ya. Beda banget dari bahasa. Jadi salah satu unsurnya nggak ada hubungannya, misalnya kalau rumah makan masih ada bentuk rumahnya kan. Kalau meja hijau itu kan idiom. Itu kan nggak ada sama sekali hubungannya meja hijau. Iya, kayak kambing hitam kan, kambing sama hitam. Iya, kambing hitam seperti itu ya. Kambing kadang ada warna putih juga. Hah? Kambing kan kadang ada yang warna putih juga, Bu. Iya, tapi kan nggak benar-benar ada kambing warna hitam. Itu malah menuju ke orang kan. Saya lagi mau masuk ke ini LMS. Iya, kok nggak bisa makanlah ya? Susah. Rasanya bisa ya tadi kan sudah ya. Itu latihan ya? Iya. Tadi yang jawab Isnain apa Yunita sih? Yunita, aku mah cuman itu aja sih Bu, cuman merupakan gabungan kata yang terdiri dari 2 atau lebih yang memiliki satu makna aja gitu. Oh gitu. Oke. Iya, nggak ada penjabaran lebih. Kayak gitu aja nggak apa-apa nggak Bu? Coba kasih contoh. Contoh yang mana Bu? Contoh apa Bu? Majemuk. Kan yang tadi definisi majemuk, berarti contohnya? Kamu atau aku, Beb? Siapa aja? Oh. Jadi gini, sekalian definisi, sekalian contoh. Coba diulang lagi definisi. Kata majemuk gabungan 2 kata dasar yang kemudian membentuk makna baru. Mata, kaca dan mata. Kata dan mata. Kaca mata, oke. Kaca untuk ditaruh di mata ya. Iya. Berarti maknanya masih ada nyambung-nyambungnya ya. Iya, Bu. Oke, yang lain selain Martia, Martija. Gimana Bu? Ya, saya ini aja ya. Saya nggak bisa login pakai handphone. Saya coba ini aja ya. Menurut seingat saya gitu. Jawabannya saya tulis. Kata majemuk ya? Kata majemuk. Kok lupis ya? Apa ya? Yang lain dulu nunggu. Ya. Kata majemuk adalah gabungan majemuk atau idiom tadi? Majemuk dulu, majemuk. Majemuk dulu. Majemuk itu proses apa ya? Kata yang tidak bisa kayak tidak bisa disisi dengan kata lain. Misalnya tidak bisa disela dengan kata lain, oke. Iya, disisipi dengan kata lain atau nggak bisa dibalik. Katanya itu apanya? Unsur kata tersebut nggak bisa dibalik. Misalnya kayak
rumah sakit kan nggak mungkin sakit rumah, ya ya, kan? Terus di CCP kayak rumah yang sakit, kayak di CCP itu kayak misalnya rumah yang kayak sakit, kamar mayat, misalnya kamar kamar yang di mayat atau kamar sedang mayat, ya tidak kan nggak bisa. bisa. Oke. Terus apa ya? Kayak kamar mandi juga kayaknya nggak bisa dari CCTV. Ya. Oke. Kamar di atas mandi nggak bisa ya. Ya, ya. Balik juga mandi kamar nggak bisa. Iya, betul. Jadi tidak Itu bisa salah. dicicipi, tidak bisa dibalik, dan tidak bisa diapain satu lagi? Satu lagi nggak bisa di ini. Perluas. Nggak bisa diperluas. Kayak misalnya di apa ya? Ditambahkan awalan pada satu suraja misalnya. Bertanggung. Iya, misalnya kamar mandi. Bukan. Misalnya kayak kamar mayat, jadi berkamar. Bisa kalau tanggung jawab kasih bertanggung jawab. Oh iya, bertanggung jawab bisa ya. Berarti diperluas itu bisa. Jadi pendapat siapa itu enggak betul ya, yang ada pendapat kemana saya sebutkan itu. Oh iya. Berarti itu aja, nggak bisa disipin, nggak bisa dibalik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Idiom ya? Idiom. Ya. Siapa yang mau menyebutkan definisi idiom? Idiom dan kata majemuk, idiom dan frasa ya? Frasa, iya. Iya. Kalau idiom itu ya nggak ada keterkaitan kayak tadi, misalnya kambing hitam. Terus yang lengkap dong, yang lengkap. Jadi bentuk psikologis yang terdiri dari lebih dari satu kata yang memiliki gramatikal unsur gramatikalnya tidak memiliki makna, tidak memiliki keterkaitan kali ya. Memiliki makna yang berbeda dengan kata dasarnya, ya kan? Contohnya, misalnya panjang tangan, panjang sama tangan kan enggak. Ya, sama apa tadi? Banting tulang bisa nggak tuh, Bu? Hah? Banting tulang atau apa ya yang? Banting tulang, nah betul. Lalu apa frasa? Phrase, apa itu? Phrase itu gabungan kata. Akan tetapi memiliki arti sebenarnya. Yang tidak memiliki predikat. Sebenarnya. Ya. Dia dapat disisipi? Iya. Dapat dibalik? Dapat. Kalau frasa dapat. Makan siang contohnya. Sedang makan. Makan sedang. Iya. Ya. Sedang makan. Mau makan mau. Kayak gitu. Tahu? Kayak apa? Kayak apa lagi yang bisa disisipi ya? Kayak disisipi. Meja makan bisa disisipi. Meja yang makan. Bukan. Meja dimakan. Bukan ya. Sedang meja. Gedung tinggi. Gedung tinggi. Gedung yang sangat tinggi. Gedung itu tinggi ya. Itu phrase ya. Ya bedakan ya. Nah, sekarang kita beralih ke kakaknya si phrase, kakaknya idiom, kakaknya majemuk adalah clausa. Clause. Itu sama dengan bedanya dengan kalimat apa? Kalau kalimat kan lengkap ya. Kalimat itu yang mengandung ada subjek sama predikat. Ada subjek, predikat, dan diakhiri dengan tanda baca titik atau seru tanda tanya ya, seperti itu ya. Itu kalimat. Kalau clause itu sama seperti kalimat, ada subjek, ada predikat, tetapi tidak ada tanda titiknya atau tanda bacanya di akhir.
itu nanti kita akan memasuki itu ya. Tapi sebelumnya yang tugas, coba tadi kan baru latihan ya. Yang tugas kemarin Iya. apa? Tugas itu yang kenapa Yang kata orang tua bisa disebut kata orang perasa? tua. Iya. Coba Saya dianalisis siapa deh. yang berani. Saya berani lah. Saya Coba berani ayo. Siapa melawan nih? Corona. Martia ya? Martijah. Iya, iya. Maksudnya Karena Martijah karena perasa orang tua itu bisa diikuti. Kayak misalnya orang yang sudah tua itu, misalnya contohnya nih, kalau saya ya, kata orang tua bisa disikuti dengan kata lain. Misalnya orang yang sudah tua itu adalah kakek saya, misalnya. itu apa? Orang tua itu apa? Itu bentuk apa itu? Yang bisa disisipkan apa? Pertanyaan Ibu kan kenapa kata orang tua bisa disebut dengan frasa? Iya. Kalau jawaban saya sih karena kata orang tua tersebut bisa disisipi dengan kata lain. Kalau kayak majemuk kan nggak bisa. Kalau idiom kan nggak bisa. Berarti orang tua itu apa? Prasa ya? Iya. Terus alasannya Iya, kan, Ibu. alasan saya ya karena kata orang tua Karena itu bisa dapat disisipi. disisipi dengan kata lain. Oke. Misalnya ya kayak tadi contohnya orang yang sudah sangat tua itu adalah kakek saya. Misalnya kayak gitu kan. Iya. Untuk lebih meyakinkan. Iya, betul. Ada jawaban lain melengkapi? Itu pada belum garap, Bu. Nah, ini jawaban saya adalah kunci dari semuanya. Jujur menguasai. Kita mah jujur. Ntar kata si Mandra. Kalau sombong gini amat. gimana ya? apa coba? Kalau karena kata orang tua mengandung satu makna gramatikal di situ maknanya berubah-ubah dengan sesuai dengan konteksnya. Iya, betul. Boleh nggak, Bu? Boleh. Bisa orang tua sebagai majemuk, bisa orang tua sebagai phrase. Ya? Phrase. Iya, Iya. tergantung konteks. Konteksnya. Bisa majemuk juga sih itu. Ya. Bisa majemuk. Untuk mengecek itu, nah jawabannya di lagi nih. Contoh. Ngeceknya itu ya bisa dilihat dikasih sisipan gitu aja. Iya. Itu Ya. cara termudah ya, Bu. Iya. Ada jawaban lain yang melengkapi? Yang lain kan belum bikin. Kayaknya itu yang Mbak siapa itu yang lebih oke. Mbak siapa? Gabung ya? jawaban yang tadi 2 orang itu digabung itu udah bagus itu. Iya. Oh, berarti 200 100 lah ya. Berarti 50. Lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini perbedaannya tuh bagaimana ini? pertanyaan yang kedua apa ya? Saya lupa. Persamaan dan perbedaan. Apa persamaan dan perbedaan buah tangan, Kata buah tangan, tanda tangan, jabat Ya. tangan, ringan tangan. Itu maksudnya artinya atau gimana sih perbedaannya? Jadi untuk mau tahunya itu Samaan sama perbedaannya. iya kita Kalau kasihkan. menurut saya jawaban saya kalau kayak ringan tangan, terus satu lagi tadi ya buah tangan itu bisa juga kayak bisa termasuk idiom. Tapi kalau kayak jabat tangan, tanda tangan itu adalah arti yang sebenarnya. Kalau kayak jabat tangan kan kita benar-benar menjabat tangan orang itu kan. Ya. Kalau kayak buah tangan itu kan kita bukan benar-benar buah dan tangan kan, tapi kita membawa oleh-oleh. Kayak menurut saya itu artinya. Kamu klasifikasikan ya, oh ini idiom. Iya, jawaban saya klasifikasikan seperti itu, Bu. Jadi jabat tangan dan tanda tangan adalah memiliki arti yang sebenarnya. Tapi kalau kayak ringan tangan, buah tangan itu kayak semacam idiom yang jadi dia bukan arti sebenarnya kan, bukan buah dan tangan atau ringan dan tangan kan, tapi kan gemar menolong kayak buat oleh-oleh kayak gitu maksudnya. Itu perbedaannya, coba persamaan. Persamaannya sama-sama menggunakan. Persamaannya sama-sama tangan. Sama-sama kata majemuk. Frasa atau kata majemuk ya? Saya lupa. Kan ada yang majemuk, ada yang idiom. Enggak, persamaannya. Pusatnya apa itu? DM apa MD apa? Itu unsur pembentuk. Coba dari unsur pembentuknya. Aku enggak ada kayak gitu jawabannya. Unsur pembentuknya itu kan semua kan buat tangan, jabat tangan. Itu semua adalah unsur pembentuknya adalah yang dijelaskan apa? Tangannya apa itunya? Yang kata depannya? Jabat itunya apa? Yang kata depannya.
Ya, berarti yang dijelaskan itu yang di belakang. Berarti MD. Ya, jadi Oh, kesamaannya. iya. Saya nggak ada kayak gitu. Oh, jadi itu persamaannya ya, Kesamaannya tangannya yang merupakan dijelaskan. Polanya berarti ya. Berarti unsur polanya sama-sama pembentuknya MD. adalah menerangkan dan diterangkan. Terangkan. Terangkan. Oh. Perbedaannya mah tadi ya yang diklasifikasiin. Ya, satu. maknanya Ini yang belum bikin PR ntar 100 semua dong jawabannya. Iya dong. Nah, Tapi gitu, kalau yang minggu ingat depan ya. aku nggak bikin lah. saya kurangin. Minggu depan nanti. aku nggak bikin lah. Aku nunggu ibunya ini aja presentasi. Nanti dikurangin nilainya karena Ya kan nggak 100. iya. Yang 100 kan dirimu. Aku bagilah sama kamu sayang. Buat beli es lumayan kan 25. Nah, sekarang kita materi baru. Yang tadi yang nomor 3 belum, Bu? Yang jelaskan belum, jenis kata majemuk berdasarkan hubung gramatik antar unsurnya. Coba ada yang bisa. Itu mah ini Ya. aja ya, rahasia ya, biar melengkapi. Oh, ya udah ya. Oh iya, iya, rahasia. Sedikit dong, teman-teman. Iya, betul. Kita move on aja lah, Bu. Move on ke topik baru. Iya. Ya, kemarin kita belajar morfologi yang tentang kata yang pokoknya berhubungan dengan kata, dari kata ulang, kata imbuhan, kata majemuk, pokoknya kemarin kita bahas kata-kata. Sekarang kita bahas kalimat, yaitu sintaksis. Jadi kita akan belajar kalimat, unsur-unsur kalimat itu apa aja. Ini Ibu belum share PPT kan ya? Saya nggak ngeliat apa-apa soalnya di layar. Sudah keluar. Oh, karena nggak ada wifi sih hari ini, jadi nggak bisa. Internetnya mungkin. Jaringannya kurang bagus, coba pindah tempat. Ya, jadi sekarang belajar tentang kalimat. Jadi jika kita mengingat sintaksis itu selalu berhubungan dengan kalimat. Oke. Slide kedua. Jadi pengertian kalimat, konstruksi gramatikal. Konstruksi itu berarti susunan gramatikal, susunan dari kata-kata yang terdiri atas satu atau lebih klausa. Nah, tadi kita udah bahas klausa ya. Iya. Klausa itu seperti kalimat, ada subjek, ada predikat. Terdiri atas satu atau lebih klausa. Nah, kalau terdiri dari satu klausa berarti kalimat tunggal. Kalau ada lebih dari satu klausa berarti kalimat majemuk. Jadi dia secara umum digambarkan bahwa konstruksi gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Dalam ragam tulis kalimat itu sebagian besar ditandai oleh huruf kapital, awalnya huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Ya, itu dalam tulisan. Kalau dalam pembicaraan kan nggak mungkin. Saya mau makan titik, nggak bisa titik. Tapi kalau di tulisan itu harus ada tandanya. Ya, diawali dengan huruf besar, ciri-ciri kalimat. Sedangkan itu diakhiri dengan tanda baca. Nah, kalau klausa tidak harus huruf besar dan diakhiri tanda titik. Tapi kalimat harus di klausa. Ya. Kalau kalimat udah ada kurang. Iya, kalimat bisa terdiri dari satu klausa atau dua klausa. Ya. Misalnya saya tulis saya makan. Jika tulisan S-nya kecil, nggak ada diakhiri tanda titik di belakangnya, itu namanya klausa. Ya. Klausa itu ada subjek juga ya sama predikat nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi kalau saya tulis saya makan S-nya besar,
ada titik di belakangnya, itu namanya kalimat. Ya, seperti itu. Jadi kalimat dan klausa itu sama. Kan pembedanya ada huruf besar dan diakhiri tanda baca. Tanda akhir. Ya. Unsur kalimat. Nah, unsur kalimat itu namanya fungsi. Fungsi kalimat itu dalam tata bahasa lama disebut jabatan kata. Istilah ini diganti menjadi peran atau fungsi kata. Yaitu ada subjek. Subjek itu pelaku, orang yang melakukan suatu hal atau sesuatu yang bertindak, itu subjek. Subjek nggak hanya manusia, kata benda juga subjek. Kata benda mati maksudnya. Predikat, lalu disusul ada predikat. Predikat itu biasanya melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Lalu ada objek. Objek itu adalah menerangkan si predikat ini. Pelengkap. Ada lagi pelengkap dan ada keterangan. Apakah semua kata yang ada subjek, predikat, objek, dan keterangan bisa dikatakan sebagai kalimat? Pertanyaan saya, kan katanya kalimat itu ada subjek, predikat, objek, misalnya. Apakah semua kalimat yang mengandung unsur-unsur itu bisa dikatakan kalimat? Ini ada ada contoh belakang. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, cari di sini saya. Colorless. Baca nggak? Kebaca nggak? Aku nggak bisa ngelihat apa. Yang mana, Bu? Kalimat. Layarku gelap gulita. Unsur pelengkap. Karena di luar. Unsur pelengkap berupa nomina, frasa, atau klausa ya? Yang colorless. Colorless. Apa? Hah? Bisa berapa? Colorless green ideas sleep furiously. Coba bacain. Yang mana sih? Oh, punya Ibu slide-nya di sini yang nomor 2 unsur pelengkap. Enggak, nomor 15, slide 15 saya loncat. Ini hanya bukan. Oh, 15. Oh, Slide iya. 15. Colorless green ideas sleep furiously. Furiously, iya. Apakah ini sudah mengandung unsur subjek, predikat, objek? Colorless green ideas sleep. Ideas sleep. Iya, ada subjeknya. Ada Subjek ada. Subjek ada, predikat ada, terus ada itu ya? tadi. Furiously itu adverb? Gitu. Sifatnya furiously. Ini mengandung itu apa maksudnya pertanyaan? Apakah ini kalimat? Ada subjek iya, ada predikat iya, ada Tapi bukan iya. kalimat. Klausa Nggak ada. Kenapa ini bukan kalimat? Iya. Karena tidak ada tanda baca. Iya, tanda baca. Kamu ngerti nggak artinya ini apa? Ada maksudnya ada maknanya nggak? Colorless itu Tidak berwarna. Colorless green Iya. itu apa? Kan bingung kan? Oh iya. Artinya walaupun ada subjek, predikat atau ada adverb, ada objek, kalau maknanya nggak jelas itu bukan kalimat. Oh iya, nggak Kita jelas. artinya ini apa sih? Udah colorless, green lagi. Colorless kan nggak ada warna. Lalu tiba-tiba disebut green. Green ideas. Emang ide berwarna hijau? Ide ini emang bisa ditangkap? Enggak. Ya kan? Nggak bisa. Ide sleep lagi. Ide emang bisa tidur? Bisa sih kalau jangan pakai ya otaknya ya. Otaknya dipakai, Bebek. Ya, jadi nggak ada maknanya. Jadi ini walaupun kalimat ada, misalnya saya ngomong ini, semua kalimat yang ada unsur subjek, predikat, objek itu merupakan kalimat. Kalian bisa membantah. Enggak semua kalimat
ada subjek, predikat, objek itu merupakan kalimat benar. Ini contohnya colorless green obviously nggak ada makna ini, karena ini nggak ada makna. Berarti ini bukan kalimat, walaupun unsur mengandung unsur subjek, predikat, dan verb, ya. Iya. Kita lanjut ke halaman. Atau saya tiba-tiba naruhnya di belakang. Oke, tadi udah pengertian kalimat ya. Ini unsur kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Nah, tapi ada maknanya, tambahin lagi. Tapi yang makna. Di sini dikatakan unsur lain, objek, predikat, dan keterangan dapat hadir dan dapat juga tidak hadir. Berarti sifatnya opsional. Atau wajib tidak hadir dalam satu kalimat. Jadi objek, predikat, keterangan itu opsional, sedangkan subjek, predikat itu wajib. Tapi kalau misalnya saya ngomong pergi, itu gimana? Kalimat kan? Kalimat, cuman kalimatnya itu kan secara tidak Kalimat. sebenarnya kan kamu pergi, jadi kamunya itu udah di Pengurangan itu adanya pengurangan. Iya, pengurangan yang Kayak penghilangan atau pengurangan walaupun tuh. ada subjeknya, cuman predikat aja. Itu tapi sebenarnya kalimat. Jadi kalau misalnya kalimat itu sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek, predikat. Loh, ada kata ayo. Orang udah ngerti. Ayo. Iya. Oh, berarti diajak, kan? Iya. Atau makan. Kita makan. Jadi disuruh kalau disuruh makan, kalau makannya seperti itu nadanya. ya. Ya, jadi gitu. Jadi predikat aja boleh. Atau subjek aja. Saya. Iya, kamu. Iya, Ibu. Ya kan? Aja kan? Iya. Jadi yang penting paham, ada konteksnya yang bikin paham. Jadi ada subjek, bisa subjek aja, bisa predikat aja, itu juga bisa jadi kalimat ya. Iya. Jadi pakai bahasa sendiri, kalimat itu kayak apa kamu udah bisa dipikirkan lah. Oh, jadi kalimat itu seperti itu. Ya. Iya. Nih tugasnya nanti nih bikin pengertian kalimat dengan bahasamu sendiri. Aduh. Iya. Kita satu latihan, Bu. Latihan. Kan minggu depan latihan aja. Oh iya. Ya, ini subjek. Iya, kita satu-satu apa itu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan ya. Sekarang kita ngomongin subjek. Subjek bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Yang menjadi sumber pembicaraan. Jadi kita kalau gosip orang gitu ya, si Anu, si Anu, bla bla bla. Oh, berarti subjek pembicaraan adalah si Anu, gitu kan? Si Anu. Anu kayaknya baru nikah lagi deh. Oh iya, ini juga. Oh, dari sini. Oh, berarti wah subjeknya banyak nih. Nggak hanya si Anu, si ini. Si itu. Oh. Jadi sumber pembicaraan ini subjek. Si Anu itu. Pokoknya apa aja bisa jadi subjek ya, Bu. Kita bicarain apa? Misalnya kita lagi ngomong ini. Itu dia, si ini kurus banget ya, udah slimy, enak lagi dipegang. Ternyata ngomongin HP. Oh, aduh, Ibu mengacaukan saya. Ya kan? Jadi pokok pembicaraan juga harus jelas. Ini lagi ngomongin siapa ini? Kan ada juga orang ngomong subjeknya dihilangkan. Si ini ya, si artis A misalnya, artis X, itu kita harus nyari-nyari itu siapa. Kita mau tahu itu subjeknya apa ya. Nah, sebagian besar subjek diisi oleh kata benda. Benda mati, benda hidup. Benda hidup ya kayak manusia. Benda mati misalnya HP, mobil, motor,
hewan, ya binatang itu mah hidup ya. Nominal itu kata benda juga. Klausa, nah bisa si klausa loh. Klausa, jadi klausa ingat ya, klausa itu kan ada subjek, ada predikat. Itu bisa jadi subjek juga. Iya. Atau frasa verbal. Untuk frasa bisa jadi subjek. Contohnya, ayahku sedang melukis. Ini siapa yang jadi pembicaraan nih? Pokok pembicaraan siapa? Ayahku sedang melukis. Berarti ayahku sebagai subjek. Berjalan kaki menyehatkan badan. Ini lagi ngomongin siapa ini? Jalan Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Mobil penyok hitam dekil itu punya saudara saya. Itu yang jadi pembicaraan siapa itu? Saudara saya di mobilnya itu. Mobil penyok hitam Sampai nyok Kecil itu. Yang adalah si mobilnya, bukan. Jadi kita hanya fokus kepada subjeknya itu. Jadi jangan keliru dengan, oh ibu ngomongin saudara ya, gitu. Ngomongin orang ya, bukan kayak ngomongin mobil, gitu ya. Lanjut. Tadi subjek, sekarang predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang fungsinya melakukan tindakan atau perbuatan subjek, yaitu sang pelaku dalam kalimat. Selain itu juga menjelaskan sifat atau subjek. Jadi predikat itu tidak hanya menyatakan perbuatan, tapi juga menjelaskan sifat atau keadaan si subjek. Kuda merumput. Yang subjeknya itu adalah si kuda. Merumput itu, oh si kuda sedang melakukan merumput. Merumput itu artinya makan rumput. Makan rumput. Ya, berarti merumput adalah predikat. Menjelaskan perbuatan si kuda. Ibu sedang tidur siang. Nah, menyatakan keadaan si ibu adalah sedang tidur siang. Berarti si ibu adalah subjek, sedang tidur siang adalah predikat. Kalian cantik dan manis. Apa predikatnya? Kalian cantik dan manis. Iya, karena itu menjelaskan keadaan si orang. keadaan, sifat, ya. Itu adalah predikat. Sedangkan objek kalimat yang melengkapi predikat. Jadi tadi kan udah predikat, lalu ada dilengkapi lagi, yaitu namanya objek. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frase nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Verba transitif berarti memerlukan objek, yaitu benda verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contohnya, Nurul menimang. Kalau saya putus dengan kata Nurul menimang apa? Kan nggak jelas. Jadi harus menimang itu harus dikasih penjelasan. Menimang apa? Menimang bayi, menimang anak misalnya. Nurul menimang anak, Nurul menimang bayi. Nah, bayi atau anak itu adalah objek. Juru masak menggoreng. Ini jika saya hentikan, kalian udah mengerti maksudnya, juru masak menggoreng. Iya. Entah menggoreng apa. Lebih jelasnya kita harus jelaskan menggoreng apa mestinya. Juru masak menggoreng ikan. Menggoreng ayam. Nah, gitu bisa ya. Itu namanya objek.
Ini Nita suara apa di mute ya? Boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Verbal aktif sama verbal transitif itu sama apa beda? Verbal aktif sama verbal transitif itu sama. Sama ya, Bu? Sama-sama membutuhkan objek. Kayak menimang itu aktif. Verbal transitif berarti membutuhkan objek. Ya. Oke. Tapi tidak semua yang verbal aktif itu membutuhkan objek. Contohnya saya menyanyi, saya menggoreng, saya memasak, saya makan. Itu aktif. Tetapi udah nggak perlu objek banget. Ya. Tapi itu sama. Dua-duanya sama. Itu sama, tapi nggak semuanya. Semua kalimat aktif itu transitif. Ya. Tapi semua transitif itu verbal aktif. Oke. Oke. Intinya transitif itu kan harus ada objek kan, jadi harus ada perantara kan. Ya, sedangkan aktif nggak selalu. Contohnya yang itu, masak, nyanyi, makan. Ya, saya makan aja orang udah ngerti. Oh, nggak tahu makan apa, pokoknya saya makan. Saya lagi makan. Jangan ganggu, saya lagi makan. Kan orang nggak kepo, makan apa sih sampai nggak bisa diganggu. Kan? Atau saya lagi nyanyi, nggak peduli nyanyi apa, saya sedang menyanyi, saya sedang menari, ya, menari itu udah ini, nggak perlu objek-objek banget, ya. Ada. Iya. Kecuali ini, saya membeli. Kalau nggak ada objek itu nggak enak. Saya membeli apa? Saya membeli sayur, saya membeli makanan apa gitu. Saya menendang. Menendang harus ada kata bolanya dong. Menendang bola, menendang kaki kuda, misalnya. Ya. Jadi harus ada itu objeknya. Oke, lanjut. Pelengkap. Nah, pelengkap ini nggak wajib ya. Pelengkap juga disebut dengan sebagai komplement. Komplement itu ya pelengkap. Unsur kalimat ini berfungsi untuk melengkapi unsur kalimat lainnya seperti subjek, predikat, dan objek. Berikutnya adalah ciri dari pelengkap. Pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. Objek dapat berubah menjadi subjek. Objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat yang memuat objek tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perhatikan contoh berikut. Ibu membuatkan adik bubur ayam ketika sakit. Pada kalimat di atas, terdapat dua kelompok kata yang berperan sebagai pelengkap, yaitu adik dan bubur ayam. Jadi pelengkapnya ada dua nih. Ibu membuatkan adik bubur ayam. Adik dan bubur ayam ini posisinya sama katanya sebagai pelengkap. Untuk memeriksa kata mana yang berperan sebagai pelengkap, maka kita harus memeriksa masing-masing kata tersebut dengan menggumahnya sebagai subjek. Ketika sakit, adik dibuatkan bubur ayam oleh ibu. Kalimat selanjutnya, ketika sakit, bubur ayam dibuatkan adik oleh ibu. Berdasarkan kedua kalimat tersebut, kalimat pertama merupakan kalimat yang sesuai. Berbeda dengan kalimat kedua yang merupakan kalimat yang sesuai alias tidak ada keanehan arti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bubur ayam berperan sebagai pelengkap. Jadi kalau ada dua pelengkap, contohnya saya membelikan
adik bunga. Berarti di sini ada dua pelengkap. Membelikan adik bunga. Manakah objek, manakah pelengkap? Nah, caranya adalah dibuat kalimat pasif. Oh, kalau pasif berarti adik dibelikan bunga. Bukan bunga dibelikan adik. Oleh saya. Enggak, gitu ya. Berarti bunga di sini adalah sebagai pelengkap. Sedangkan adik adalah subjek. Ngerti nggak kalau sampai sini nih pelengkap? Iya, Yang ngerti. pelengkap aja lah, ya. Nah, Iya. contoh lain. Contoh lain coba yang ada dua objeknya itu sepertinya ada dua, tapi sebenarnya satu-satunya itu adalah pelengkap. Coba buat contoh kalimat yang seakan-akan objeknya ada dua. Saya posisi ini. Apa? Apa ya? Nih, rektor menyerahkan mahasiswa ijazah. Oh ya, mahasiswanya itu pelengkapnya. Kalau yang ijazah itu jadinya apa? Benar? Apakah benar? Iya, soalnya Dia kan Mas, mesti jadi objek bukan? jadi objek. Rektor menyerahkan mahasiswa Ijazah. sebuah ijazah misalnya. Ijazah. Ijazah kan pelengkap. Ijazah pelengkap kan, Ibu? iya, oh iya ijazah pelengkap. Jadi caranya adalah dengan buat pasif. Ijazah diberikan rektor pada mahasiswa. Coba itunya jadi objek si ijazah. Ijazah diberikan oleh rektor pada mahasiswa. Benar juga ya? Iya, benar juga. Tadi kan memang kalimat ini tidak ada yang keanehan. Tapi kita lihat bahwa lebih cocok yang mahasiswanya itu sebagai objek. Kan yang diserahkan langsung, yang rektor menyerahkan mahasiswa ijazah atau rektor menyerahkan ijazah Pada mahasiswa. Enggak usah, kalau kepada emang jadi benar kalau misalnya rektor. Tapi ini masalahnya yang kasus yang rektor memberikan mahasiswa ijazah, kan ada orang ngomong kayak gitu kan? Oh iya. Di sini kita menentukan bahwa yang mana yang objek, yang mana pelengkap. Kayaknya itu yang objeknya itu ya mahasiswanya ya. Iya. Tapi ijazahnya bisa jadi subjek, Ibu. Bisa subjek. Berarti ijazahnya bukan pelengkap. Kalau pelengkap tidak bisa jadi subjek, kan? Nah, ini nih kita harus hati-hati nih. Ini contoh ini tidak sama dengan ibu membuatkan adik bubur ayam ketika sakit. Mungkin ada kata keterangan belakangnya misalnya. Iya, rektor memberikan kepada tadi yang ada. Kemarin nah, kalau kepada emang udah benar, tapi ini kita mau ngikut contoh ibu membuat adik bubur ayam. Rektor memberikan mahasiswa ijazah kemarin. Oh iya. Dengan kali ini kemarin mahasiswa diberikan, tambahin keterangan dong itu, Bu. Ditambahin oleh keterangan. Rektor. Lebih enak kalimat ini enggak? Misalnya, kemarin mahasiswa diberikan ijazah oleh rektor.
Kalimat berikutnya. Kemarin ijazah diberikan mahasiswa oleh rektor. Yang pertama lebih oke. Pertama, Ibu. Pertama lebih berterima ya dibanding yang kedua ya. Berarti kalau berterima berarti yang menjadi objek adalah si mahasiswa. Sedangkan ijazah adalah pelengkap. Walaupun kata itu berterima ya. Misalnya ketika kemarin ijazah diberikan mahasiswa oleh rektor. Nah, kalimat ini membingungkan ya. Ya, jadi objek itu lebih tepatnya kalau gini aja. Objek kalau misalnya ada dua kata manusia, mending yang jadi objeknya adalah manusia daripada benda mati ya. Kan bubur adik dan bubur ayam. Ini yang jadi objek adalah si adik, manusia. Contoh yang tadi, saya memberikan adik bunga. Berarti yang diberikan itu adalah adik. Berarti si adik adalah objek, sedangkan bunga adalah pelengkap. Rektor memberikan di mahasiswa ijazah. Berarti yang menjadi objek adalah si mahasiswa. Sedangkan ijazah adalah pelengkap. Ya, atau juga ini. Ayah memberikan. Kan kalau memberikan itu kan pasti ke orang ya. Ayah memberikan ke manusia pasti. Masa memberikan ijazah? Memberikan ijazah kemana? Memberikan adik memberikan, ayah memberikan adik. Memberikan apa? Harus jelas juga. Jadi, pelengkap itu yang melengkapi, benar-benar melengkapi si objek. Sedangkan objek itu lebih tepatnya ke benda hidup ya, benda hidup kayak manusia, hewan seperti itu. Ya. Saya melemparkan anjing bola atau saya melemparkan bola anjing. Ya. Saya melemparkan anjing, melempari anjing bola. Maksudnya saya untuk mau main sama anjing itu saya ngelempar. Biasanya dikejarkan sama anjing itu. Berarti lebih tepatnya yang bergerak, yang bisa bergerak itu adalah manusia. Berarti itu adalah objek. Sedangkan bola itu itu benda mati ibaratnya. Jadi pelengkap. Jadi untuk membedainnya gitu aja. Jadi kalau objek itu, kalau ada dua kasus kayak gini nih ya, yang ada ibaratnya objeknya kok ada dua ini. Ya, penentuannya seperti itu. Unsur pelengkap dapat berupa nomina, prase, ataupun klausa. Nah, pelengkap itu bisa nomina, prase, atau klausa. Unsur pelengkap dalam suatu kalimat dapat berupa nomina, prase, atau klausa. Perhatikan contoh berikut. Ayah membelikan adik sepeda baru. Pada kalimat di atas terdapat dua nomina, yaitu adik dan sepeda baru. Kasusnya kayak tadi nih. Ada dua, seolah-olah ada dua objek, adik dan sepeda baru. Untuk menentukan nomina mana yang merupakan pelengkap, maka harus ditentukan nomina mana yang berfungsi sebagai subjek ketika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Berarti adik dibelikan ayah. Nomina yang menjadi subjek pada kalimat pasif tergolong sebagai objek, dan nomina yang tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif tergolong sebagai pelengkap. Perhatikan kalimat berikut. Nomina adik, adik dibelikan sepeda baru oleh ayah. Nomina sepeda baru dibelikan adik oleh ayah.
Berdasarkan dua kalimat di atas, terlihat bahwa nomina sepeda baru tidak bisa berperan sebagai subjek dalam kalimat pasif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nomina sepeda baru adalah pelengkap. Contoh kalimat dengan menggunakan pelengkap berupa frase dan klausa adalah sebagai berikut. Para pejuang itu bersenjatakan bambu runcing. Sini bambu runcing berkedudukan sebagai pelengkap. Ayah berpendapat bahwa semua anaknya harus bekerja keras. Nah, klausa bahwa semua anaknya harus bekerja keras itu adalah pelengkap. Makin bingung ini. Ayah dapat bahwa ya, jadi kalian harus bisa membedakan mana pelengkap, mana objek nih. Kalau predikat masih bisa ketebak, subjek bisa ketebak, predikat bisa ketebak. Nah, objek dan pelengkap ini yang tukar-tukar. Kalau ayah berpendapat bahwa semua anaknya harus bekerja keras, objeknya apa, Bu? Saya berpendapat objek itu, saya berpendapat bahwa semua anaknya harus bekerja keras itu objek. Jadi hanya ayah subjek, berpendapat predikat, berpendapat apa? Bla 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 itu dipanjangin, tapi sebenarnya itu adalah objek. Jadi si objek itu dibuat lagi kalimat di bawahnya. Jadi bahwa semua anaknya harus bekerja keras itu adalah pelengkap. Kedudukannya pelengkap, tapi itu juga objek. Iya, seperti objek. Kan dan pelengkap itu seperti tadi contoh tadi agak membingungkan kan. Ya, kalau ayah berpendapat bla bla bla, berarti bla bla blanya itu adalah pelengkap. Jadi pelengkap itu disebarin lagi menjadi kalimat. Bukan objek ya, tadi saya salah. Ya, ayah berpendapat ayah berpendapat pelengkap. Jadi kalau saya berpendapat bla 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 bla, berarti itu belakang setelah berpendapat itu ternyata bukan objek, ternyata pelengkap ya. Oke, nanti kita ada soal gini bisa lebih enak latihan. Posisi di belakang predikat. Dalam suatu kalimat, letak pelengkap dapat berbeda-beda. Pelengkap dapat terletak persis di belakang predikat atau di belakang objek. Jika ada unsur objek setelah predikat, contoh, Bu Rahmi berjualan ketupat tahu. Ini kan membingungkan ya, objek sama pelengkap ya. Bu Rahmi berjualan, kalau kita habis predikat otomatis objek kan, ternyata ini pelengkap. Bu Rahmi berjualan ketupat tahu, ternyata ketupat tahu adalah pelengkap. Pak Anwar bercucuran keringat. Tapi emang ini nggak bisa dibuat kalimat pasif kalau pelengkap. Misalnya ketupat sayur dijualan. Kalau dijual bisa. Ketupat nggak bisa ya berjualan Bu Rahmi. Atau Pak Anwar berjualan keringat di cucuran Pak Anwar nggak cocok. Kalimat juga. Bentar Bu, kalimat juga nggak mesti ada objek ya. Yang penting itu subjek sama predikat gitu. Predikat, iya. Ya, yang paling penting gitu ya Bu. Jadi kayak yang tadi juga itu kayaknya itu langsung pel kayak gitu ya. Subjek terus predikat langsung pelengkap. Iya. Oh iya. Lanjut, pemerintah memberikan rakyat miskin bantuan langsung tunai. Nah ini kalau dilihat setelah objek ada pelengkap. Tina mengajarkan Anto bahasa Arab. Berarti yang diajarkan Anto diajarkan Tina bahasa Arab. Berarti rakyat diberikan pemerintah bantuan langsung tunai. Oke. Dua contoh pertama memperlihatkan pelengkap terletak persis di belakang predikat, sedangkan dua contoh selanjutnya memperlihatkan pelengkap terletak di belakang predikat setelah
objek. Ibu mau nanya, kenapa ketupat tahunya dijadikan pelengkap? Kenapa tidak disebut objek? Iya. Kan itu benda. Iya. Iya. Kan tadi tidak bisa dipasifkan. Kalau Sorry. Ya, pasif itu nggak hanya di, tapi juga ber. Oh iya. Kata awalan ber sama di itu pasif. Jadi ini udah pasif bentuknya. Bu Rahmi berjualan ketupat tahu. Oh, jadi ini udah kalimat pasif. Udah pasif itu. Oke, Ibu. Ya. Pak Anwar bercucuran, teringat bercucuran itu udah pasif. Yang aktif itu adalah awalan me. Oh ya. Oke ya. Oke, Bu. Saya yang contoh lain ya, yang ada awalan ber. Saya berlari kencang. Iya, kencang berlari. Nggak bisa. Enggak, itu udah iya. Sebagai apa ya? Oh, sebagai keterangan. Iya, pelengkap. Iya, pelengkap. Ya. Saya berkendaraan mobil. Berarti mobil itu adalah pelengkap. Pelengkap ya? Bukannya objek. Oh ya, ber. Kalau Ya, ber berarti udah pasif. Oh, ya. Mobil. Saya ya banyaklah contoh. Saya bercengkrama, saya bertelepon dengan teman, saya bertelepon nggak bisa langsung ya, harus pakai dengan. Saya bertinju, itu udah pasif itu, yang ber itu pasif. Oke, lanjut ya. Setelah pelengkap ada keterangan. Keterangan adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi untuk menerangkan keseluruhan bagian kalimat. Adanya keterangan pada suatu kalimat akan menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa dalam kalimat tersebut. Suatu keterangan dapat terletak di mana saja. Ciri-ciri dari keterangan adalah jenis karangan dapat berupa jenis karangan, keterangan, contoh, tempat, waktu, alat, cara, tujuan, penyerta, posesif, syarat ya. Iya. Keterangan itu bisa menunjukkan tempat. Saya sedang mengajar di sekolah. Saya sedang mengajar di rumah. Di rumah itu adalah kata keterangan. Saya mengajar morfosintaks pagi hari. Pagi hari adalah menyatakan keterangan waktu. Saya mengajar web dengan laptop. Jadi menggunakan alat laptop. Dengan ya. Saya mengajar dengan galak. Itu cara. Ya. Iya. Saya mengajar morfologi supaya mahasiswa cepat pintar. Nah, supaya itu tujuan. Keterangan tujuan. Saya mengajar web ditemani guling. Anak. Ini nih guling belum dipakai ini lagi. Bungkus. Tempat tidur saya. Oh, aduh, masih berrebahan. Tadi saya ada rebahan. Syarat apa tuh? Syarat tulisannya. Syarat. Asalkan dia ikut. Asal ibu mengajar. Mengajar, asalkan mahasiswanya mau diajar. Iya. Ya, kalau nggak mau, saya ngajar siapa?
Posesif berarti ini Harus. harus. Apa sih Milih. contohnya nggak ketulis, nggak ketutup meskipun apa? Meskipun sakit, walaupun terlambat. Iya. Saya jatuh web meskipun mahasiswanya sambil bekerja. Nah gitu. Iya. Ya kan ada yang sambil bekerja disambi. Oke. Itu adalah keterangan. Iya. Contoh kalimat yang memuat unsur keterangan adalah nih contohnya ibu berbelanja kebutuhan rumah di pasar itu keterangan. Nah berarti keterangan bisa di belakang bisa juga di depan. Contohnya pagi tadi Reno memutuskan pergi dari rumah. Nih pagi tadi dari rumah keterangan juga. Ratna memotong pengikat kakinya menggunakan pisau. Nah, ini ada kata alat pisau. Oh, berarti ini objek, Bu. Ini predikat, Bu. Iya. Predikat. Ternyata ini adalah keterangan ya, jangan keliru ya. Ratna memotong pengikat kaki menggunakan pisau. Wah, ini nih predikat, pisaunya objek, Bu. Gitu ya. Pemerintah menangkap Wi Sumakar dengan santai. Tiwi memutuskan ikut rekreasi asalkan ibunya turut serta. Nah, ini. Asalkan ibunya turut serta. Yang posesif ya. Tapi pelengkap yang berasal dari klausa. Kan ada subjek predikat juga ya. Iya. Oke. Penjelas dalam suatu kalimat. Nah, ini ada lagi nih. Berbeda dengan pelengkap yang tidak terlalu menambah kejelasan dalam kalimat. Keterangan justru sebagai sebuah penjelas. Dengan adanya kalimat, suatu kalimat menjadi mempunyai lebih makna lebih. Keterangan akan membuat kalimat menjadi lebih bermakna. Oh, ini masih penjelasan keterangan ya. Jadi keterangan itu berfungsi sebagai penjelas dalam suatu kalimat. Jelas. Ayah mengirimi ibu surat permintaan maaf. Berarti kini ada seakan-akan ada dua objek ya, ibu dan surat permintaan maaf. Ini adalah pelengkap. Nah, lebih dramatisir ditambah dengan 2 hari yang lalu ayah mengirimi ibu surat permintaan maaf ya, dengan kata 2 hari yang lalu ini malah menambah makna lebih ya. Oh berarti udah 2 hari yang lalu. Nanti bapaknya mungkin kerjanya di suratnya udah nggak ini ya, nggak musim. Iya. Dengan musim. Aja udah. Atau kecuali surat nikah ya, Bu. Surat nikah masih perlu. Video call aja udah cukup ya. Sekarang mah udah nggak susah surat-surat. Iya. Ini contoh kalimat jadul. Iya. Udah nggak cocok dengan zaman sekarang. Kalimat kedua tersusun dengan pola KSPOPEL. Secara spesifik, jenis keterangan yang digunakan adalah keterangan waktu. Ya, 2 hari yang lalu keterangan waktu. Berbeda dengan kalimat pertama dengan susunan pola SPOPEL. Informasi yang ada dalam kalimat kedua memuat unsur keterangan menjadi lebih lengkap. Pada kalimat kedua tidak hanya menginformasikan bahwa ayah mengirimkan surat untuk ibu, tetapi juga menginformasikan kapan surat tersebut dikirim. Iya. Sekarang mah surat mah butuh waktu lama. WA mah nggak berapa menit aja udah kebaca, ting gitu. Cepet. Ya. Masa mau ngedate langsung kirim surat dulu, aduh. Lama. Mau ini orang tua kita gitu. Surat masih. Kalau kita mah kadang ada yang juga cerai lewat WA katanya. Oh gitu, Bu, aku baru dengar loh. Talak itu ya, Bu. Saya ceraikan. Talak 3 misalnya. Wah, udah. Kalau pakai WhatsApp itu syah gitu, Bu. Kan ada rekamannya, ada yang bisa direkam, record pakai suara. Oh gitu. Talak gitu. Ini di SMS, tapi dihapus. Itu berlaku nggak tuh kalau ditalak? Dihapus, nggak ada bukti ya. Tahu deh, itu di meja hijau
pengadilan bisa dibuktikan. Iya. Ribet nih ngurus kan. Aduh. Terus keterangan itu letaknya berpindah-pindah, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah. Di tengah jarang ya, Bu. Iya. Saya pergi dari Diselipin. Iya, diselipinnya. Ada nggak contoh keterangan di tengah? Ada nggak ya? Jadi saya pergi ke Bali. Bukan dong. Saya pergi ke Bali. Saya pergi ke Bali semalam dengan teman saya, bisa nggak tuh ya? Tetap aja di belakang. Itu di belakang ya. Jadi di tengah nggak ada kayaknya ya. Berarti di depan sama belakang aja ya. Iya. Oh iya itu kan itu keterangan dapat diletakkan baik di awal atau akhir. Nggak ada di tengah. Ada di tengah. Tadi saya ngarang aja di tengah. Ibu. Kalimatnya nggak nemu-nemu. Pantesan nggak nemu-nemu. Biar nggak ngantuk lah. Nah iya. Nah, ini dalam minuman itu mengandung racun. Minuman itu mengandung racun. Oh, berarti ini untuk mengetes bahwa kalimat ini benar atau tidak, kita bisa lihat dari fungsi subjek, predikat, objeknya. Contoh, dalam minuman itu mengandung racun. Di sini dalam minuman itu mengandung racun itu keterangan ini, frase keterangan semua. Oh, karena ada dalam ya. Dalam bla 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 bla. Oh iya. Kayak tadi itu ya. Berarti kalimat ini nggak benar, nggak ada subjeknya. Berarti caranya apa? Dihilangin aja kata dalam. Minuman itu minuman. Ya kan? Iya. Nah, para siswa perlu diajar bahasa Inggris. Ini kenapa salah nih? Yang benarnya bahwa bahasa Inggris perlu diajarkan kepada para siswa. Misalkan kalau yang diajar kayaknya kayaknya kurang ya, kayak negatif itu. Kayak ininya kayak negatif, diajar kayak di apa ya? Ya, diajar kayak itu dimarahin atau dikasih pelajaran ya. Gitu. Diajar. Coba ini kan kalimat pasif. Kita cari kalimat aktifnya apa coba? Itu bahasa Inggris. Semua siswa perlu mengajarkan itu bisa guru ya? Perlu. Gurunya ini kayaknya disembunyikan subjeknya. Guru mengajarkan para siswa bahasa Inggris. Gitu kan? Inggris. Mengajarkan para siswa bahasa Inggris. Jadi kita pasifkan coba. Bahasa Inggris atau siswa diajarkan kepada mahasiswa. Diajarkan bahasa Inggris oleh guru. Jadi kalimat yang benar ini nih, dua kalimat ini kayaknya nggak ada yang benar ya. Para siswa perlu diajar, itu nggak tepat karena diajar ya, nggak lengkap. Diajar kayak dipukul deh ya. Iya. Jadi pakai count ya. Para siswa perlu diajarkan bahasa Inggris, harusnya seperti itu ya. Ini karena kurangkan. Kalau bahasa Inggris perlu diajarkan kepada mahasiswa, apakah ini benar? Benar. Bu, kalau yang benar sih masih bisa diterima sih, tapi kayak kalau kayak diajarkan, kalau pasif kan itu pasif kan lebih ke ini kayak pakai di sama oleh kan, kayak diajarkan oleh guru atau diajarkan oleh dosen kayak gitu, kayaknya lebih tepat. Yang tadi saya katakan tadi, dilihat kalimat aktifnya. Guru mengajarkan siswa bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris itu adalah pelengkap. Ya kan? Oh iya. Jadi pelengkap itu nggak bisa jadi subjek. Nah, di sini bahasa Inggris perlu diajarkan kepada para siswa. Itu berarti salah.
Harusnya yang benar adalah para siswa perlu diajarkan bahasa Inggris. Iya. Jadi kita harus apa ya? Melihat kalimat ini memang masuk akal, ini bahasa Inggris perlu diajarkan kepada para siswa. Benar, emang nggak salah, ya. Tapi kita perlu ingat, oh iya pelengkap itu kan kalau dianalisis lagi, kayaknya ada yang aneh. Iya, kan pelengkap itu tidak boleh jadi objek, nggak boleh jadi subjek. Yang jadi subjek di kalimat aktif adalah objek. Sedangkan bahasa Inggris itu adalah pelengkap. Ya. Pelengkap nggak bisa jadi subjek. Nggak bisa. Nah, tuh. Nah, ini ada kalimat lagi. Dengan kejadian itu menunjukkan pekerjaannya tidak beres. Nah, ini merupakan keterangan semuanya nih. Dengan kejadian menunjukkan pekerjaan tidak beres. Cara menghilangkannya ya udah hilangin aja kata dengan. Kejadian itu menunjukkan pekerjaannya tidak beres. Ini benar. Ya. Ayah sudah menantikanmu sejak dari pagi. Ayah sudah menantimu sejak pagi. Benar. Keduanya benar, tapi yang baku adalah ayah sudah menantimu sejak pagi. Gak usah double-double ininya, sejak dari tadi pagi. Atau sejak dari pagi. Ini kelebihan. Terlalu lebay. Ya. Ini gak kelihatan ini saya nih. Banyak penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Nah, ini kalimat yang salah apa? Udah banyak. Iya, banyak penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Penontonnya. Itu berarti jamak. Penonton kan emang udah jamak ya? Udah banyak. Udah banyak. Iya. Jadi nggak usah kata penontonnya cuma pakai satu aja. Iya, para penonton. Penonton bisa misalnya saya mau nonton anak saya nyanyi di makan ya cuma saya aja nggak apa-apa, penonton itu satu nggak apa-apa. Tapi kalau penonton itu kalau dikata ulang berarti artinya banyak. Kalau dikasih kata para kan depannya Bu kan bisa kan? Para penonton ya betul. Boleh. Oke. Nah, ini kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bisa banget. PR. PR-nya banyak banget. PR apa? Iya. Saya nggak bisa lihat layar, Bu. Nanti bisa minta tolong di. Ada 30 berapa itu tadi? 35 ya, Bu? Saya 35. Diapain ini, Bu? Diliatin. Diliatin, diplototin, dipantengin. Iya. Nomor 1, tindak kekejaman, kekerasan, dan menindas adalah perbuatan tidak terpuji. Ini nih, saya kasih tahu. Ini nih semua ada di internet. Coba aja kamu ketik aja satu, nanti ada pembahasannya. Nggak apa-apa saya kasih tahu. Jadi cuman belajar aja jadi tahu ya, nggak apa-apa. Iya. Kalau kalian ngerjain kan banyak nih. Iya. Ini ada semua di internet. Bentar di-share ya Bu PPT-nya ya Bu. Ini nomor 1 nih ya saya kasih tahu. Di-share PPT-nya ya Bu. Ya. Nanti saya mumpung ada laptop jadi saya itu. Iya, soalnya nggak bisa lihat kekejaman. Nomor 1 ingat lihat dulu. Iya nanti saya kirim. Tindak kekejaman, kekerasan, dan menindas
adalah perbuatan tidak terpuji. Ini salah kenapa? Tindak kekejaman, kekerasan, kok tiba-tiba menindas. Nah, kita harus kekejaman, kekerasan, menindas. Ini kan kata kerja ya. Ini semua kekerasan, kekejaman harus sejajar, jadi harus sama. Kekejaman, kekerasan, ke penindasan atau penindasan aja. Jadi penindasan aja Bu, penindasan. Sama-sama jadi kata benda. Ini kan kata kerja ya, menindas. Jadi tindak kekerasan, kekejaman, kekerasan dan penindasan adalah perbuatan tidak terpuji. Berarti ini kalimat ini harus sejajar. Sejajar itu harus seragam. Kata benda, kata benda, kata benda. Jangan kata benda, kata kerja. Kayak gitu. Contohnya kayak gini ya, nomor 1. 2, 3, 4, 5 itu coba cari di Google, itu kayaknya udah ada jawabannya. Kalian hanya sekedar tahu. Ayah menolong. Tapi kadang ada yang benar juga, kalimat ini ada yang benar juga. Ya, mencari tahu kesalahannya di mana. Kalimat nomor 2, 3, 4, 5 selanjutnya. Nomor 3 ini sama dengan nomor 1. Coba ada yang ngerti nggak? Harga BBM dibekukan atau kenaikan secara luas? Dibekukan dan atau kenaikan itu. Hah? Kan ada dibekukan dan kenaikan itu loh, bukan tidak sejajar itu. Nah, berarti disamakan salah satunya. Dibekukan atau dinaikkan. Atau kenaikan. Jadi harga BBM dibekukan atau dinaikkan secara luas. Ya. Nih nomor 3 sejajar juga. Kan dibekukan dengan kenaikan itu kan nggak sejajar. Iya. Nah, nomor 4 ini juga. Ini kalau ada kata dalam bla 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 itu berarti keterangan. Berarti harus dihilangkan kata dalam. Buku itu dibahas. Nah, buku itu dibahas masalah pencemaran lingkungan. Ini nih harus kita ini lagi. Masa buku kayaknya dan Google buku itu membahas di dalam buku itu membahas masalah pencemaran lingkungan. Dalamnya udah nggak dipakai lagi, dihilangkan. Buku itu membahas masalah pencemaran lingkungan berarti. Emang buku bisa membahas? Iya, nggak bisa ya? Masalah pencemaran lingkungan dibahas. Bisa membahas. Iya ya. Nggak bisa. Buku itu dibahas masalah pencemaran lingkungan aja, itu udah benar ya? Dalamnya dihilangkan ya? Iya, dalamnya dihilangkan aja. Nah, Indrawati memetiki setangkai mawar merah. Memetiki itu, Bu. Harus apa? Memetik aja bisa sebenarnya. Kalau memetiki itu berulang-ulang. Padahal yang diambil hanya setangkai. Nah, iya. Jadi harus kita Indrawati memetik setangkai mawar merah. Ya. Indrawati memetik aja, jangan memetiki. Memetik itu berulang-ulang. Jadi pesannya banyak ya. Iya. Memetiki dia maksudnya mungkin metik terus gitu ya, metikin terus. Kayak ini, padahal setangkai. Kayak ayam mematuki. Emang ayam mematuki sekali doang. Cekik. Ayam kalau makan kan tik tuk 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 tik tik memetik mematuki. Berat, Bu. Jadi berulang-ulang jadi banyak ya, memetiki. Tapi nggak semua belakangnya i itu banyak. Menaiki, saya menaiki mobil. Menaiki mobilnya banyak. Ya, jadi makna itu kita lihat dari kalimatnya aja ya. Selanjutnya tuh nomor
6. Ayah membeli 7 karung beras. Ini mah bener ya? Banyak duit dong. Ayahnya banyak duit. Ini mah benar. Karena udah benar ya. Ayah membeli karung beras. 7 karung beras. Udah bener sih kayaknya. Aku nggak ngeliat kalimatnya, tapi kayaknya merasakannya udah benar. Iya, udah efektif gitu. Iya, maksudnya udah wajar. Kayaknya nggak aneh. Wajar. Normal. Ada Normal keanehan. ini mah. Gak ada bau-bau yang aneh gitu. Iya. Ada bau. Udah dicium soalnya. Ada Udah dicium kayaknya nggak aneh. Ayah membeli 7 karung beras. Bener nih, Bu. Ayah membeli 7 karung beras. 7 beras karung. Beras. Beras karung atau 7 karung beras? Halo. Lah. Oh, benar. Membeli karung beras. Benar. Saya nggak ngeliat titiknya. Saya hanya menerawang dari kejauhan. Ayo, yang mana yang benar nih? 7 beras karung ya, kan karungnya itu jadinya pelengkap. Beras karung. Karung beras, bukan 7 beras karung. Karung beras bukan. Yang dibeli beras apa karung? Beras. Kan 7 karung menunjuk 7 karung. Unit itu pelengkap. 7 beras karung. Berasnya dulu, baru karung. Kan yang kita beli adalah berasnya kan jadi objek, karungnya pelengkap. Benar. Iya benar. Beras karung ya benar. Makanya hati-hati ini. Iya ini ya karungnya aja yang dibeli ya Bu. Kan iya. Kan bilang ada beras. Mahal-mahal dikasih karung doang. Mau dimasukin apa yang itu? Nggak ada. Lah kok karung semua nggak ada berasnya? Ya. Mau masak nasi makan tuh karung. Ntar diomelin ibu loh. Itu karung. Ya. Nasinya berubah menjadi karung. Nanti ibunya ngomel loh. Masak beras sana, Bu, adanya karung. Ya sudah sana. Mau digituin. Aduh, ternyata perlu analisis yang sangat cermat ya. Iya. Perancang busana wanita itu mati mengenaskan di kamar hotel. Nah, mana nih yang salah? Mati Gimana mengenaskan. tadi? Soalnya nggak ngeliat itunya. Perancang busana wanita itu mati di kamar hotel. Mengenaskan di kamar hotel. Kayaknya udah bener. Perancang busana itu. Yang mati itu si wanita apa perancang busana? Perancang busana. Wanita itu. Perancang busana wanita itu mati di. Kan wanita itu adalah perancang busana, Bu. Gitu kan? Berarti yang dijelaskan mana dulu? Wanita itu mati mengenas. Mati secara mengenaskan di kamar hotel. Wanita perancang busana itu kan? Itu siapa tuh yang ngomong tuh? Iya. Mbak Martijah, wanita perancang busana itu. Wanita perancang busana itu mati mengenaskan di kamar hotel. Iya. Perancang busana wanita itu memang benar, tapi kan masih lebih kurang jelas si perancang ini kelaminnya laki perempuan. Tapi kalau udah wanita perancang busana, perancang bencong, Bu. Iya bisa bencong, bisa laki, bisa perempuan. Nggak jelas yang nomor 7. 8. Ini nih bingung nih. Lukisan Raden Saleh. Tuh aku nggak ngeliat soalnya. Lukisan Raden Saleh mahal sekali. Lukisan Raden Saleh mahal.
ini mau menyatakan bahwa lukisan yang dibuat Sangat Raden mahal. Enggak, yang ini menggambarkan bahwa yang bukan lukisan si Raden Saleh, lukisan yang isinya Raden Saleh, tapi Raden Saleh punya lukisan itu emang pelukisnya. iya. Jadi gimana? Berarti Raden Saleh ini yang melukis, yang punya lukisan. Ini ya. Pelukis apa? Hasil lukisan Raden Saleh mahal sekali gitu. Suaranya Ibu putus-putus kalian iya nggak? Atau Ibu doang ya? Apa begitu? Lukisan, Enggak. lukisan hasil lukisan karya Raden lukisan Saleh. karya Raden Saleh. Kalau lukisan Raden Saleh kita punya gambaran bahwa yang isi lukisannya Raden. Iya. Itu lukisannya Pak Raden kan maksudnya? Iya. Iya, betul. Kalau ada karyanya berarti langsung kan Raden Saleh berarti si pelukis. Tapi kalau lukisan Raden Saleh berarti bisa aja lukisan di dalamnya itu Raden Saleh gitu. Lukisan-lukisan Raden Saleh gitu ya, Bu. Kita menghindari orang salah tangkap. Iya. Oh iya, ini prasangka ya, praduga. Lama-lama saya dituntun sampai nomor 35. Jadinya kan ngerti, Bu. Tujuannya kan mengajarkan kita supaya terserap ilmunya, bukan hanya untuk mengerjakan soal. 9 sampai 35 PR. Iya, betul. Satu lagi deh 9. Seorang pengusaha menganalisa situasi pasar. Nah, sini saya kasih tahu, menganalisa ini enggak baku, harusnya menganalisis. Menganalisis. Ini harus diasah terus analisa ini supaya kita udah terbiasa akhirnya dengan otomatis. Iya. Kalian Bu, nomor 10. Iya, 10. Mereka akan menemui wali kota Bandung. Mereka akan menemui Bandung. Mereka akan menemui wali kota Bandung. Salahnya di mana ya? Iya, salahnya di mana ya? Kok balik lagi sih? Tek. Aduh, aku nggak bisa lihat layar sih, sayang. Menemui itu baku. Menemui kayaknya nggak baku deh. Iya. Baku. Menemui. Enggak, soalnya kan mereka akan menemui wali kota. Mendatangi kali. Mendatangi. Oh, mereka akan melakukan pertemuan gitu apa ya? Tahu. Ibu kasih tahu dong. Coba. Saya juga lagi mikir ini. Oh, kirain Ibu udah tahu jawabannya makanya. Mereka menjumpai kali, bukan menjumpai. Mereka akan mengunjungi wali kota Bandung, iya. Iya. Mengunjungi ya, Bu. Kenapa kalau pakai menemui? Kayaknya kan wali kota, kayaknya menemui jarang gitu. Kalau mengunjungi kan lebih formal gitu kan. Maksudnya lebih mengunjungi kebanyakan ke rumah sakit. Ini kan wali kota juga suatu akan bertemu wali kota Bandung. Mereka akan bertemu. Oke, Cila, Saya juga nyari belum dapat. Wali kota Bandung juga kan termasuk tempat kan? Tempat maksudnya. Mungkin ini kalimat yang benar, Bu. Udah benar ini. Udah benar. Benar. Udah benar, kalian aja cari masalah. Udah pusing-pusing, muter-muter, benar. Tadi yang dikira benar salah, sekarang yang dikira salah benar. Kalian suka menyalahkan yang benar deh. Iya. Ya, nanti itulah. Nih. Ada nih, saya udah nemukan jawabannya sudah ada.
Oh, apa Bu? Bentar ya. Cut, 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 cut. Mana? Ternyata wali kota W-nya tuh harus besar, cuman gitu doang. Oh, Astagfirullah, matanya pada iya. Ternyata segampang itu. Iya. Gampang itu. Kayak presiden gitu ya. Presiden juga P-nya harus besar nggak? Iya. Enggak, presiden kalau disebut namanya Presiden Jokowi besar, tapi kalau saya punya presiden, saya memiliki presiden. Indonesia memiliki presiden. Itu presiden kan umum. Kecil. Kalau ada namanya, misalnya kalau ada presiden Indonesia, nah itu kan lebih mengerucut tuh. Misalnya besar. semua negara harus memiliki presiden misalnya ya. Semua negara republik harus memiliki presiden. Nah itu huruf kecil. Tapi Oh, iya. presiden Indonesia, nah itu huruf besar tuh. P-nya dengan I. Kayak wali kota Bandung, karena ada Bandungnya itu. Oh iya, Bandungnya udah besar ya, wali kotanya kecil. Aduh. Misalnya suatu kabupaten dipimpin oleh bupati. Itu kan umum tuh, B-nya kecil. Ya. Kalau Bupati Purworejo apa itu besar. Nah, intinya kalau udah spesifik, udah mengerucut itu harus besar ya. Spesifik itu huruf besar. Tapi kalau secara umum menyatakan secara umum itu masih huruf kecil. Oke. Ini yang lain dikerjakan ya. Di Ya. internet saya rasa udah ada. Tadi contohnya saya mengetik perancang busana wanita itu mengenaskan di kamar hotel. Itu keluar ada di Oh, gitu. Iya, tadi aku juga nyobain satu sih. ya Berarti di 3 sampai 3 dosenbahasa.com dosenbahasa.com ya. Dan sambil mempelajari besok saya akan tanya ya. Bagus. Ya. Kan udah ada jawabannya di situ ada. Share dulu deh Bu PPT-nya. Soalnya kan nanti nggak. Kan sambil belajar juga jadi jadi tahu kesalahannya di mana, ini kalimat ini salah di mana gitu ya. Nggak hanya ini, nggak hanya kamu tinggal copy paste tapi nggak dibaca ya semuanya juga bohong. Yang penting Iya. kamu jawabannya tapi pas kalian baca ternyata salahnya di sini, salahnya di situ, kayak gitu ya. Saya akhiri cukup sekian ya, karena saya mau ini memantau kelas reading 1 writing 1. Oh Ya. iya. Ya. Iya, Bu. Mau to web ya, iya. Jadi ini sampai nomor 11 sampai nomor 35 kalian kerjakan. Memang di internet sudah ada, jadi kalian cari tahu mengapa ini salah ya. Bu, PPT-nya jangan lupa ya Bu, yang dari kemarin itu juga. Iya. Jadi mulai sekarang saya mau masukin yang ini ya, semua materi ya. Iya. Terima Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih.